Aku ini hanya seorang pemuda biasa saja. Sama sekali nggak ada yang menarik pada diriku. Bahkan pekerjaan saja sebagai sales person yang memasarkan produk minuman saset seperti kopi, Nescafe, Good Day, dan lain-lain. Gaji juga masih sedikit. Namanya juga masih sales junior. Entah apa yang menarik pada diriku ini. Sehingga ada seorang setengah umur menyukaiku. Mungkin bukan sekedar menyukai, tapi tergila-gila. Wanita yang akan aku ceritakan di kisah ini bernama samaran Bu Hera. Dia selalu menggodaku, meski via pesan WA. Awalnya aku merasa risih. Bagaimana tidak risih jika aku yang seorang lajang yang berusia 24 tahun yang belum pernah tahu tentang pengalaman dewasa. Tapi perempuan ini selalu curhat tentang masalah pribadinya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Ini dia ceritanya. Bu Hira adalah wanita berusia sekitar 43 tahun. Dia merupakan pelangganku karena wanita yang masih menampakkan garis kecantikannya di wajahnya itu memiliki toko kelontong. Aku paling senang kalau antar barang ke toko Bu Hira. Pasalnya, dia langsung mau membayar di muka. Kalau umumnya pelanggan mau bayar setelah barangnya sudah habis dulu. Kebaikannya bukan hanya kepada aku saja, tapi juga kepada semua sales yang nitip produk di tokonya. Dan terus terang, Bu Hera merupakan satu-satunya pelanggan yang mau ngajak ngobrol sama salesnya. Maksudnya, ngobrol masalah pribadi. Itu yang sering dilakukan padaku. Tapi untuk masalah ini, aku gak tahu apakah juga suka ngobrol sama sales lainnya. Suatu saat ketika aku masih di tokonya, aku dikagetkan dengan sikap Bu Hera. Toko yang awalnya sepi, gak ada siapapun. Ternyata Bu Hera muncul dari belakangku dan memelukku. Otomatis aku kaget dan hampir saja menjerit. Tapi Bu Hera malah menutup mulutku dengan jari telunjuknya. "Shh, jangan teriak. Ntar dikira ibu udah paksa kamu." Itu ujar Bu Hera. Bu Hera, setauku, punya anak 2, cowok dan cewek. Tapi keduanya pada kuliah di luar kota dan kos di sana. Sementara suaminya adalah seorang ASN yang berdinas di kantor kecamatan. Jadi setiap siang, Bu Hera di rumah sendirian. Ada satu pembantu yang katanya tetangga sebelah. Dari semua chat yang dikirim Bu Hera selalu membuat aku bergidik. Kadang aku merasa kalau perempuan itu selalu memaksakan suatu imajinasi yang sulit aku terka. Aku disuruh merasakan satu hal yang belum pernah aku rasakan. Ibarat aku disuruh membayangkan indahnya naik pesawat, padahal aku belum pernah naik pesawat. Itulah yang sering bikin aku bingung dan sering juga gak nyambung. Namun demi menghormatinya, aku tetap menanggapi meski ala kadarnya. Sampai pada kesempatan pagi-pagi ketika aku datang ke tokonya, Bu Hera seperti sengaja menjebakku. Dia tahu saja kalau aku datang. Pasti ada kamera pengintai yang dipasang di tokonya. Dia langsung telepon aku dan meminta aku untuk masuk ke rumahnya. Katanya dia terkunci di dalam kamar. Sebenarnya ini aneh dan aku sempat mengerutkan dahi. Tapi karena nada omongannya terdengar mengkhawatirkan sekali, akhirnya aku masuk ke rumahnya. Begitu aku sudah masuk ke rumahnya, terdengar suara ketukan pintu berkali-kali. Pasti Bu Hera ada di sana. Aku langsung melintas ke ruang dalam. Benar saja, ketukan itu dari pintu kamar. Bu Hera yang ada di dalam. "Tolong Ibu Fir," teriaknya. "Oh iya, aku belum kenalan ya. Namaku Firman." "Apa yang harus saya lakukan, Bu?" teriakku di depan pintu. "Ambil kunci di lemari bifet di belakangmu itu."
Aku langsung menoleh ke belakang. Benar saja, persis di belakangku, sekitar 2 meter jaraknya, ada lemari bifet. Lalu mataku mulai mencari, dan sudah aku temukan sebuah kunci. Saat aku kembali melangkah ke pintu, dalam hati, aku membatin. Kayaknya ini sudah di skenario. Ini sengaja dilakukan perempuan itu. Pasti dia bawa kunci duplikatnya dan pura-pura terkunci. Tapi aku berlagak gak tahu. Langsung buka pintu kamar. Begitu kamar terbuka, dia nampak nyengir. Bukan itu saja, seketika disambarnya tanganku dan ditariknya masuk. Jangan bu, ujarku sambil berusaha melepas cekalan tangannya. Gak apa-apa, gak ada orang di rumah kok, jawabnya sambil masih menarik tanganku untuk diajak lebih masuk lagi. Tapi kalau Rina datang gimana? Tanyaku. Mbak Rina itu tetangganya yang kerja di toko. Rina masuknya antar siang, kilahnya. Tapi kalau tiba-tiba suami ibu pulang gimana? Dia gak pernah di jam kerja pulang. Lagian hari ini dia nemenin Pak Camat kunjungan kerja. Waduh, aku bingung. Gak punya alasan lagi untuk meloloskan diri. Hingga akhirnya aku nurut ketika perempuan ini menarikku dan membawanya ke ranjang. Sebenarnya ibu mau ngapain? Tanyaku dengan hati diliputi perasaan yang gak menentu. Kamu pernah melakukannya belum? Tanyanya setelah kami duduk di sisi ranjang. Melakukan apa? Aku balik bertanya karena memang gak mudeng. Tiba-tiba jemari tangannya menyentuh bagian tubuhku. Aku kaget dan seketika menggeser letak dudukku. Melakukan sama siapa? Wong istri saja belum punya, ujarku yang sudah paham. Ya sama pacarmu. Saya gak punya pacar. Masa? Gak percaya kan? Aku menatapnya dengan mata setengah membelalak. Enggak, ya sudah. Sekarang kita akan melakukannya, katanya sembari senyum-senyum. Aku terlonjak kaget. Gak nyangka perempuan ini ngomongnya tanpa basa-basi. Jangan bu, kataku. Padahal saat itu sudah terjadi sesuatu di dalam dadaku. Mulai gak tenang. Apalagi Bu Hera kian merapatkan badannya ke badanku. Kenapa? Tanyanya dengan satu tangan menyentuh pipiku. Saya gak mau mengganggu istri orang, ucapku. Kamu gak mengganggu kok. Ibu yang minta diganggu. Aku diam. Bu Hera juga. Dia malah melepas satu gelangnya dari pergelangan tangan, lalu membuka telapak tanganku dan menaruh gelang itu di situ. Dan ujarnya, ini emas asli. Ada 5 gram. Ini untuk kamu. Mendengar itu, seketika kedua mataku melotot saking kagetnya. Apa maksud perempuan ini? Batinku heran. Maksud ibu apa? Tanyaku. Layani ibu, dan gelas emas ini akan jadi milikmu. Aku gak bisa berkata-kata, hanya menatap wajah Bu Hera dan gelang yang di genggaman tanganku secara bergantian. Tapi kejadian itu gak lama, karena saat itu juga tangan Bu Hera langsung merengkuhku dan membawanya berbaring di kasur. Aku masih diam. Perasaan bingung dan takut campur aduk jadi satu di hati. Sumpah, aku sangat tertarik dengan gelang emas itu. Tapi syaratnya yang bikin aku bergidik. Bukan bergidik merasa takut lagi, melainkan risih karena harus dipaksa melayani. Memang aku akui, Bu Hera orangnya cantik meski usianya seumur ibuku. Namun sepertinya perempuan ini sangat menginginkan sekali. Meski awalnya agak kaku, namun lama-lama aku menjadi luas. Itu musabab dari Bu Hera yang bermain dengan sensasi yang bisa aku ikuti. Aku pun mulai menikmati. Kamu tunggu di sini ya. Ibu mau lihat ke depan. Siapa tahu Rina sudah datang, pintanya usai permainan berakhir. Saya juga mau keluar saja bu, kataku sambil mengenakan pakaian.
Jangan. Tangan Bu Hera menahan tanganku. Kenapa? Nanti lagi. Gelang emas itu harganya 3 juta lebih. Masa cuma sekali? Tapi Bu, aku terpaksa memutus omongan karena dengan gerakan cepat mulut Bu Hera sudah menutupi bibirku. Setelahnya dia berlalu dari kamar dan menguncinya dari luar. Wasem, gerutuku dalam hati. Mungkin selang beberapa menit kemudian, Bu Hera sudah masuk lagi ke kamar. Tersenyum senang melihatku yang masih di dalam. Lalu dengan gayanya yang dibuat sok romantis, perempuan ini memelukku erat dan kuat. Aku memang diam, tapi dalam hati berkecamuk hebat. Heran setengah mati. Ternyata kelakuan perempuan ini jauh dari pemikiranku. Kebaikannya sama aku selama ini ternyata ada keinginan yang tersembunyi. Dan yang bikin aku mikir jauh lebih batek, pasti suaminya mengira kalau istrinya adalah perempuan yang gak setia. Gak taunya. Dan saat itu juga, untuk yang kali kedua, kami kembali berperang. Saling menyerang, saling menerkam, dan saling menikam. Sebenarnya ada juga rasa sesal di hati. Aku melakukan yang pertama kali sama perempuan baya yang gak pernah aku cintai. Merasa diri ini telah melakukan kesalahan yang gak termaafkan kelak ketika sudah beristri. Dan moga saja aku mendapatkan istri yang setia, yang hanya cinta dan mau bercinta dengan aku saja. Meski aku gak pernah merasakan sakitnya dikhianati, tetap saja sebagai lelaki akan merasa hancur jika istrinya bermain di belakang, membagi hati bersama orang lain. Seperti itulah kisahku bersama Bu Hera. Dan kejadian itu merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir. Karena aku sudah memblokir nomor HP-nya dan sudah gak lagi mengantar barang ke toko Bu Hera. Biarlah pengalaman itu menjadi bahan untuk introspeksi diri. Aku gak mau mengganggu rumah tangga orang. Aku gak mau merusak pagar ayu orang. Khawatirnya itu akan berbalik pada diriku di kemudian hari. Oke teman-teman, sekian dulu ceritanya. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikut.